Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 86. Pukul 10 pagi, Paris, Prancis. Bella memeluk Lukas dengan erat. Ia tersenyum bahagia, sedangkan Lukas mengelus punggung Bella dengan sayang, namun wajahnya terlihat kesal akan sesuatu. "Terima kasih atas bulan madunya, Lukas," ucap Bella tulus. "Ya, tapi kenapa?" Sela Bella melepaskan pelukan, menatap Lukas tepat di mata. Menghela nafas kesal, Lukas menunjuk sekumpulan orang di hadapan mereka. "Kenapa mereka semua ikut?" tanya Lukas kesal. Terlihat Damien sedang bermain air dengan kristal, Green dan Ken sedang bermain jet ski, Diego sedang mengawasi Lucky, Ellen dan Cindy yang bermain di bibir pantai, dan Ben yang sedang berselancar. Dan yang paling anehnya adalah Sin yang terlihat sedang mengikat rambut Anna. Astaga, ini bukan bulan madu yang diimpikan Lukas sama sekali. Ini lebih pantas disebut dengan liburan keluarga. Tidak apa, dengan begini suasana kan ramai. Bella tersenyum menatap ke arah para keluarganya. Lukas mengerutkan bibirnya. "Tapi baby, tidak ada waktu kita untuk berdua nantinya," ucap Lukas membuat Bella mendelik galak. "Diamlah Lukas. Harusnya kau menikmati saat-saat berkumpul bersama keluarga seperti ini," ucap Bella membuat Lukas terdiam. Baiklah." Lukas menunduk pasrah. Bella tersenyum dan mengacak rambut Lukas gemas. "I love you," ucap Bella mencium bibir Lukas singkat, lalu berlari ke arah bibir pantai. Lukas mengerang kesal. Harusnya ia bisa meminta ciuman lebih pada Bella, namun karena banyaknya pasang mata yang melihat hal itu, tak mungkin terjadi. Lukas memilih duduk diam di bawah payung, melihat keluarganya yang tampak menikmati pantai. Lucky juga terlihat berdiri dengan ban di tangannya menatap Lukas yang juga menatapnya. "Daddy," panggil Lucky. "Ya baby," teriak Lukas tak ingin bangkit dari duduknya. "Kemari dan ikut bermain," ajak Lucky melambaikan tangannya. Lukas mengangguk pelan. "Sebentar lagi Daddy akan kesana baby," ucap Lukas dengan tak yakin. Lucky hanya mengangguk dan tersenyum. Ia lalu kembali bermain pasir pantai bersama Ellen. Sin menatap Lukas yang masih setia duduk di bawah payung. Ide jahil muncul di kepalanya. Langsung saja Sin menghampiri Lukas dengan alibi mengambil sebotol minuman. "Bulan madu yang indah bukan?" tanya Sin dengan senyum mengejek. "Pergi kau, aku sedang tidak berminat meladenimu," ucap Lukas galak. Sin membuka tutup botol dengan terkekeh. Lihatlah, mereka sangat bahagia," ucap Sin menatap ke arah pantai di mana semua keluarga berkumpul. "Mengapa kau membawa wanita pelayan itu?" Sin tersenyum. Entah mengapa ia teringat kejadian saat di rumah Anna. Flashback. Apa? Anda mengajak kami berlibur?" tanya Anna tak percaya. "Panggil aku Sin, Anna," peringat Sin membuat Anna tersadar. Ya, maafkan aku." Mendesah pelan, Sin mengangguk menatap Anna. "Ya, aku mengajakmu berlibur bersama Ellen juga." "Wow, kemana kita akan berlibur, Paman?" tanya Ellen dengan antusias. "Paris, kita akan ke Paris," jawab Sin. "Wow, di mana Paris itu?" tanya Ellen antusias. "Paris berada di Prancis, yang berarti terletak di luar negeri. Maka untuk ke sana kita akan menggunakan pesawat terbang," jelasin.
Sin yakin Elan tak akan menolak, karena Elan sangat tertarik dengan pesawat terbang. Bahkan cita-citanya adalah menjadi pilot. Ini mungkin akan memudahkan Sin mengajak Ana ikut. Pesawat terbang? Itu hebat, teriak Elan. Aku ingin berlibur bersama paman, ucap Elan membuat Sin tersenyum lebar. Tapi Elan, ayolah Ana, aku ingin sekali menikmati pesawat terbang. Sela Elan. Tapi aku belum mempunyai uang, Elan. Bagaimana cara kita membayarnya nanti? Tanya Elan. Hei, aku yang mengajak. Artinya semua biaya aku yang membayar, ucap Sin santai. Tapi kau ingin ikut atau tidak? Sela Sin membuat Ana terdiam. Ana, kumohon, bujuk Elan membuat Ana mengangguk. Baiklah, putus Ana membuat Elan berteriak girang. Mungkin aku harus membicarakan hal ini kepada para suster agar menjaga Mam dalam beberapa hari, ucap Ana. Tak perlu, aku akan menyuruh orang-orangku untuk menjaga ibumu. Terima kasih, ucap Ana tersenyum tulus. Sin terpana. Ia menutup mulutnya, menyembunyikan pipinya yang terasa panas, dan bergumam sebagai jawaban. Flashback off. Hei, aku bertanya, kenapa kau membawa gadis itu? Kau malah tersenyum seperti orang gila, ucap Lukas kesal. Entahlah, aku juga tidak tahu, ucap Sin tersenyum menatap Ana yang bermain air bersama Kristal dan Bella. Hah, benarkah? Aku rasa kau tahu. Lukas tersenyum menggoda menatap Sin. Kau menyukainya kan? Tanya Lukas membuat Sin mengalihkan pandangan dengan cepat menatap Lukas. Apa sejelas itu? Tanya Sin membuat Lukas terkekeh. Sangat jelas. Pandangan pertama, Sin mengangkat bahunya acuh. Mungkin aku merasa seperti terikat padanya, ucap Sin kembali menatap Ana. Syukurlah, artinya kau tidak akan mengganggu rumah tanggaku dengan Bella, ucap Lukas bernafas lega. Mungkin, jawab Sin tak yakin. Lukas menatap Sin kesal. Apa-apaan jawabanmu itu? Ucap Lukas tak terima. Jika kau tak menyakiti Bella, maka aku tak akan mengganggumu. Tapi jika kau menyakiti Bella, maka bersiaplah, Bella dan Laki akan aku bawa lari, jelasin. Hei, aku tidak akan menyakiti istriku. Pergi kau, jangan mengganggu rumah tanggaku, usir Lukas menatap tajam Sin. Hei, apa yang kalian bicarakan? Tanya Damien menghampiri Sin dan Lukas. Dia ingin merebut Bella dariku, Damien, adu Lukas menunjuk Sin. Hei, aku merebutnya jika kau menyakitinya, ucap Sin tak terima disalahkan. Tetap saja kau berniat merebutnya bukan? Tuduh Lukas pada Sin. Jika kau menjaganya, aku tidak akan merebutnya, jelasin. Dari kejauhan, Kristal menatap ke arah tempat di mana Lukas, Sin dan Damien. Terlihat sekali Lukas sedang berdebat dengan Sin. Namun Kristal tak tahu apa yang mereka bicarakan. Apa yang mereka bicarakan? Tanya Kristal. Bella menoleh melihat Lukas. Dia mengangkat bahu. Entahlah, biarkan saja, ucap Bella, membuat Kristal mengangguk dan mereka kembali berenang dengan senangnya. Berbeda dengan Ana, menatap Sin dengan pandangan sulit dimengerti. Kristal menarik Ana membuat Ana tersadar. Ana, ayo berenang, ajak Kristal. Baiklah Nyonya. Ana mengikuti Kristal dan Bella. Kembali lagi ke Lukas dan Sin yang masih beradu mulut, dan Damien hanya bisa menggeleng pelan melihat tingkah keduanya. Dasar perebut, ejek Lukas. Kekanakan, balas Sin. Bodoh, balas Lukas. Idiot. Hei, berhenti, ucap Damien mencoba menengahi. Kau yang berhenti, teriak Lukas dan Sin menatap tajam Damien secara bersamaan.
Seketika Damien merasa panas kepalanya. Ia mengepalkan tangannya menatap tajam Sin dan Lukas. "Aku akan menjahit mulut kalian jika tidak berhenti," ancam Damien mengerikan. Sin dan Lukas terdiam, tak berani membuka suara. Ancaman Damien ternyata sangat ampuh. Damien menghembuskan nafas pelan, mencoba mengontrol dirinya agar bersikap biasa kembali. Lalu ia menatap Lukas yang masih terdiam. "Lukas, jagalah Bella. Dia sudah menjadi istrimu saat ini. Jangan bersikap kekanakan lagi. Terkadang aku tak bisa membedakan kau atau laki yang menjadi anak dalam rumah tangga kalian," jelas Damien membuat Lukas kesal. "Hei, diam," perintah Damien membuat Lukas kembali menutup mulutnya. Damien beralih menatap Sin. "Dan untukmu, Sin, kau sangat baik. Seseorang yang baik juga sedang menunggumu. Jangan kunci hatimu, berikan hatimu seseorang yang membuatmu nyaman. Beralihlah dari masa lalu," ucap Damien bijak. Sin berpikir, dan benar apa yang diucapkan Damien. "Baiklah," ucap Sin mengangguk. Damien tersenyum melihat keduanya yang sudah berpikir lebih dewasa sesuai dengan umur masing-masing. "Hei Lukas, mengapa kau tak ikut berenang?" tanya Damien mengalihkan topik. "Aku tak bisa terkena cahaya matahari. Kulitku akan terbakar nantinya karena aku vampir," alibi Lukas mengelus kulitnya. Sin dan Damien menatap jijik Lukas. Bilang saja dia malas untuk berenang di pantai dan selesai. Namun karena alasan Lukas yang bagus, Damien tersenyum licik. "Omong kosong macam apa itu?" teriak Sin kesal. "Aku tak peduli pendapatmu," ucap Lukas cuek. "Hei Sin, siap melakukan sesuatu?" Damien berucap misterius. Sin yang awalnya tak mengerti menjadi mengerti ketika Sin melirik seorang ibu yang menggendong anak. Otaknya berjalan cepat. "Ah, baiklah, aku mengerti," Sin tersenyum. Dan tak menunggu lama, kedua tangan Lukas digenggam kuat oleh Sin dan kedua kaki Lukas dibawa Damien. "Sial, lepaskan aku," teriak Lukas. Namun Damien dan Sin tak peduli. Mereka membawa Lukas menuju bibir pantai. "Berhenti, sial, lepaskan aku," teriak Lukas memberontak. Damien dan Sin tersenyum licik. 1, 2, 3, hitung Damien dan Sin sekaligus mengayun badan Lukas. "Dedi," teriak laki senang. "Akhirnya kau berenang juga," ucap Diego tersenyum tipis. "Terima kasih Sin dan Damien," ucap Bella senang. "Sama-sama Bella," jawab Sin dan Damien. "Kalian?" Lukas menatap tajam Sin dan Damien. Selanjutnya adalah aksi kejar-kejaran yang dilakukan Lukas, Damien, dan Sin. Melihat Lukas yang dijahili, tentu saja Ken dan Green tak terima. Kedua sahabat Lukas juga membantu Lukas untuk membalaskan dendam pada Damien dan Sin. Bersambung.